Orang yang paling gue takutin tuh mama. Nyokap lu bilang apa? Mama kecewa. Setelah lu ngomong gitu, lu sujud kakinya nggak gitu-gitu? Cium. Guys, akhirnya apa yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, oleh sebagian besar netizen Indonesia, kalau kamu bukan termasuk orang yang menunggu, kecuali pengecualian loh ya. Akhirnya apa yang ditunggu-tunggu oleh netizen Indonesia, kebanyakan netizen itu muncul juga, yaitu Bang Randy Kajarnet yang mengaku perselingkuhannya dengan Mbak Sanas. Memang akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita yang muncul di media sosial termasuk perselingkuhan. Dan kemarin ada juga berita bahwa ada seorang bapak yang berhubungan incest atau hubungan saudara, hubungan suami istri dengan anaknya dan menghasilkan 7 anak. Dan semuanya dibunuh, gini ya, dan semuanya dikuburkan dan akhirnya ketahuan. Dan ketika ditangkap polisi, bapak ini mengakui semuanya. Nah, bapak ini berusia 57 tahun dan anaknya itu 26 tahun. Mereka sudah bertahun-tahun melakukan hubungan incest. Nah, mungkin zaman dulu ada ya kabar-kabar seperti ini termasuk hubungan incest, perselingkuhan ada. Cuma nggak seperti sekarang. Karena zaman sekarang ini media sosial perkembangannya sangat pesat. Semuanya sangat viral dengan cepatnya, dengan sangat pesatnya semuanya bisa viral. Kejadian apapun sekarang direkam bisa viral. Seperti apa yang terjadi kepada Bang Randy Kajarnet dan Mbak Sanas ini. Nah, hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Mas Randy Kajarnet ini mengakui semuanya. Ini bagus loh, ini hebat loh, ini mentalnya kuat loh, ini orang yang bagus lah ya menurut saya, karena mau mengakui. Karena kebanyakan, banyak orang di luar sana tidak mau mengakui kesalahannya, menutup-nutupi kesalahannya. Bahkan ada seorang suami itu yang menutupi kesalahannya karena perselingkuhannya diketahui oleh sang istri karena tidak mengaku. Untuk menutupi kesalahannya itu, sang suami ini justru malah marah-marah kepada istrinya. Ada loh yang seperti itu. Makanya saya katakan bahwa Bang Randy Kajarnet ini orang yang berbesar hati, mau mengakui segala kesalahannya. Karena untuk mengakui sebuah kesalahan, lebih perselingkuhan seperti ini, itu butuh jiwa yang besar, butuh pergolakan batin. Jadi sebelum beliau mengakui, saya yakin ada pergolakan batin dan sebagainya di dalam dirinya. Karena ada sebuah pertanyaan juga, seandainya ini tidak viral kemana-mana, seandainya ini tidak kemana-mana videonya yang begitu viral, itu apakah Mas Randy Kajarnet ini meminta maaf? Begini, terkadang karena viral dan meminta maaf, terkadang itulah jalan tobatnya seseorang. Terkadang itu orang baru menyadari, baru bertobat setelah viral, akhirnya meminta maaf. Banyak hal yang seperti itu. Cuma masalahnya, permintaan maafnya ini tulus atau hanya untuk memperbaiki nama baik yang memang sudah jelek. Memperbaiki citra diri, citra nama dia yang baik lagi, yang sudah terkenal kejelekannya, misalkan yang sudah terkenal selingkuhnya. Kalau dia meminta maaf dengan tulus, insya Allah dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan ya kita doakan lah ya, semoga saja Bang Randy ini minta maafnya benar-benar tulus dari hati nurani yang paling dalam. Nah, gini loh guys, orang selingkuh itu kan banyak faktor yang mempengaruhi. Saya sudah bilang bahwa laki-laki itu berselingkuh menggunakan nafsunya, dan perempuan itu berselingkuh menggunakan perasaannya. Nah, karena laki-laki ini menggunakan nafsunya, makanya perempuan ini bahayanya lebih tinggi daripada laki-laki kalau selingkuh. Kebanyakan wanita kalau sudah selingkuh karena tersakiti, sudah nyaman dengan perselingkuhannya, dia berani meninggalkan pasangannya. Kalau laki-laki, karena laki-laki menggunakan nafsunya, makanya ketika dia selingkuh, walaupun sudah ketahuan selingkuh, tapi dia tidak berani meninggalkan pasangannya. Karena laki-laki ini selingkuh menggunakan nafsunya. Nah, orang selingkuh itu sendiri banyak hal yang menyebabkan, termasuk diantaranya adalah membiarkan suatu masalah yang berlarut-larut sehingga dia mencari sosok lain yang dianggap mampu menyelesaikan masalahnya, mampu menenangkan pikirannya dan sebagainya. Dan memang ada juga orang ini yang selingkuh memang benar-benar mata keranjang, ada yang seperti itu. Nah, makanya di sini kita berharap semoga Mas Randy ini khilaf, memang benar-benar khilaf dan minta maaf dengan tulus. Nah, perselingkuhan ini, walaupun Bang Randy ini sudah meminta maaf, misalkan loh ya, ini suatu saat pasangannya memaafkan, konsekuensinya ini akan ditanggung seumur hidup loh. Orang bisa memaafkan kesalahan kita, tapi konsekuensinya kita bisa tanggung. Kita tidak bisa lari dari akibat dari apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa lari dari
hukum perbuatan. Kemanapun kita pergi, ke lubang semut pun kita pergi, kita akan dikejar dari hasil dari perbuatan kita sendiri. Begitu. Jadi kembali lagi kepada pengakuan ya, Mas Randy. Mengakui ini bagi saya sangat hebat. Berani mengakui segala kesalahannya. Masalah itu pengakuan itu benar-benar tulus atau hanya untuk memperbaiki citra yang memang sudah rusak, itu hanya waktu yang akan menjawab. Insya Allah kalau tulus, beliau ini tidak akan menjalani kesalahan yang sama. Tapi kalau hanya citra diri agar citranya kembali baik dan minta maafnya tidak tulus, itu lain cerita, dan biarkan waktu yang akan menjawab. Karena segala sesuatu niat seseorang itu tidak bisa kita baca sekarang. Karena bagi kita yang bukan pakar ekspresi, tidak bisa melihat semuanya hanya dari ekspresi wajahnya, ekspresi gerakannya, dari apa yang dia lakukan, nggak bisa. Semuanya waktu yang menjawab. Kesetiaan, komitmen, dan sebagainya, itu adalah waktu yang akan menjawab semua itu. Begini ya guys, kita nggak bisa juga merasa bahwa diri kita paling benar sehingga menghakimi orang lain yang selingkuh itu salah besar dan harus dihukum begini nggak bisa. Ingat bahwa ada kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan, baik itu yang besar ataupun yang kecil. Jadi kita nggak bisa kita merasa paling benar, nggak bisa juga kita merasa paling suci, karena seperti kasus-kasus perselingkuhan ini bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Itu bisa. Jadi ya yang namanya manusia ya, kadang-kadang kadang-kadang manusia ini memang khilaf, kadang-kadang memang disengaja. Kalau memang disengaja itu berhari-hari baru diulangi lagi. Yang intinya adalah semoga Mas Randy ini baik-baik saja. Kita doakan yang terbaik. Semoga saja untuk Mbak Sanas juga demikian. Yang namanya manusia ya, ada salah, ada lupa.